Assalamualaikum guys. Materi kali ini kita akan membahas mengenai peta, atlas, dan global. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwaratul Fatimah dari Tabis SD semester 4 IM Kudus. Di ini kita akan membahas mengenai apa itu peta, atlas, dan global. Pembahasan pertama kita adalah peta. Peta sendiri merupakan suatu sinyal atau saluran antara pengirim pesan atau pembuat peta dengan penerima pesan atau pembaca peta. Fungsi peta dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam di permukaan bumi. Misalnya, pertama adalah ibu kota negara. Yang saya ambil contoh pada gambar ini adalah ibu kota negara dari Indonesia, yaitu Jakarta. Contoh kedua yaitu benua, meliputi Asia, Australia, Afrika, Amerika, Antartika, dan Eropa. Contoh yang ketiga adalah gunung. Contoh yang keempat adalah laut. Dan masih banyak lagi penampakan-penampakan alam yang ada di permukaan bumi. Fungsi nomor 2 yaitu memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan di permukaan bumi. Misalnya, luas area hutan, luas area persawahan, dan bentuk benua meliputi Asia, Australia, Afrika, Antartika, Amerika, dan Eropa. Fungsi yang ketiga yaitu menunjukkan ketinggian tempat. Misalnya, ketinggian kota Bandung adalah 700 meter di atas permukaan laut. Fungsi keempat, menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Misal, Jakarta terletak di sebelah barat Laut Bandung dengan jarak kurang lebih 180 km. Fungsi kelima, menyajikan persebaran gejala sosial di permukaan bumi. Misal, persebaran industri tekstil di Jawa Tengah dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan peta. Yang pertama yaitu untuk komunikasi informasi ruang. Yang kedua adalah untuk menyimpan informasi. Yang ketiga, digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. Yang keempat, untuk analisa data spasial atau keuangan, misalnya hitungan volume dan sebagainya. Yang kelima, digunakan untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain jalan dan sebagainya. Peta memiliki karakteristik sebagai berikut ini. Yang pertama, skala bervariasi, skala kecil, skala sedang, dan skala besar, tergantung perbesaran dari peta yang ditutupkan. Yang kedua yaitu mudah direproduksi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui lokasi peta digunakan bantuan insert atau gambaran wilayah yang lebih besar. Yang keempat, menggambarkan daerah atau wilayah tertentu yang relatif sempit. Yang kelima yaitu untuk perencanaan-perencanaan yang detail harus menggunakan peta skala besar, misalnya perencanaan pembangunan jalan. Yang keenam, biasanya digunakan sebagai peta dasar untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang berupa pola peta tematik atau peta khusus. Seperti peta tematik negara yang berisi tentang ancaman bencana kekeringan yang terjadi di Indonesia. Atau peta tematik bagian-bagian negara seperti peta kepadatan penduduk di Provinsi Bali. Pembahasan kita yang kedua adalah atlas. Atlas merupakan kumpulan peta-peta yang dirancang untuk
disimpan dalam bentuk jilid atau dikumpulkan menjadi satu. Jenis-jenis atlas dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah atlas nasional, yaitu atlas yang dibuat secara nasional oleh suatu negara tertentu. Pada atlas nasional berisi tentang peta, gambar-gambar, pulau-pulau, dan wilayah negara yang bersangkutan. Yang kedua, atlas dunia, yaitu atlas yang dibuat untuk menggambarkan keadaan wilayah seluruh dunia. Pada atlas dunia meliputi benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, Antartika, dan Eropa. Yang ketiga, atlas semesta, yaitu atlas yang dibuat untuk menggambarkan keadaan alam semesta yang meliputi tata surya, galaksi, satelit, bintang, dan benda-benda luar angkasa lainnya yang ada di alam semesta. Informasi-informasi yang terdapat di dalam atlas. Pertama, daftar isi. Contoh, daftar isi atlas nasional berisi tentang kata pengantar, peta Indonesia, pulau, dan lain-lain. 2. Keterangan. Untuk membaca peta, diberikan keterangan yang menjelaskan arti dari simbol-simbol yang digunakan, terutama pada peta umum. 3. Indeks nomor peta, yaitu nomor peta untuk membantu pemakai peta mencari letak suatu tempat. 4. Garis lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis-garis hayal bumi pada peta yang melintang dari arah timur ke barat. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal bumi pada peta yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Dan materi yang ketiga adalah globe. Globe adalah suatu peta pada medan bulat sebagai tiruan bumi. Kemiringan sumbu globe adalah 23/1/2 derajat. Cara menggunakan globe dengan memutarnya seperti berputarnya jarum jari. Pada jenis-jenis globe, terdapat 6 jenis globe, yaitu antara lain sebagai berikut ini. 1. Globe politik adalah globe yang menggambarkan negara-negara di dunia. Yang tergambarkan adalah antara lain batas-batas wilayah negara. Contoh, seperti pada gambar ini, batas-batas wilayah negara Indonesia diwarnai dengan warna biru. Deretan pegunungan-pegunungan, sungai-sungai besar, jalanan internasional. Seperti contoh pada gambar ini adalah Jalan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Dan samudra-samudra seperti Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Arktik, Samudra Hindia, dan Samudra Antartika. 2. Globe Pisces. Informasi yang digambarkan pada globe ini adalah tentang alam atau medan asli wajah bumi. 3. Globe khusus. Globe ini memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu suatu globe yang menggambarkan elemen-elemen khusus tertentu, misal itu. 4. Globe realis. Globe ini terutama menggambarkan pegunungan-pegunungan dan laut atau menggambarkan topografi darat dan di dalam perairan. 5. Globe bagan. Globe ini hanya diberi warna dasar saja, jadi simbol-simbolnya sangat miskin, yaitu warna hitam untuk darat dan warna biru untuk laut. 6. Globe transparan. Globe ini menggambarkan tentang berbagai rasi bintang dengan kedudukannya masing-masing. Pada globe transparan ini dapat diketahui letak bintang pada tanggal-tanggal tertentu.
pembahasan mengenai peta, atlas, dan foto. Semoga bermanfaat teman-teman.